Oke, yang berikut kita lihat variabel yang ada di gerakan, yaitu kecepatan. Nah, kalau bahan yang kemarin itu kecepatan kita bahas pada satu arah ya, apakah arah mendatar atau arah vertikal. Hari ini kita akan lihat bagaimana kecepatan kalau gerakannya dari sudut yang lebih luas lagi. Baik, vektor kecepatan nanti di sini ada dua. Pertama istilahnya kecepatan rata-rata ya. Nah, ini rumusnya sama aja dengan yang kemarin. Perpindahan dibagi selang waktu berapa lama benda tersebut berpindah. Kalau kita katakan perpindahannya ke posisi 2 dengan 1, berarti R2 dikurang R1 dibagi dengan T2 dikurang dengan T1. Ini yang pertama, kecepatan rata-rata. Sedangkan yang kedua, nanti sering ditanya hitung berapa kecepatan sesaat. Ya, kecepatan sesaat ini mirip dengan kecepatan rata-rata, tapi kita ambil waktunya kecil sekali, limit menuju 0. Ya, nah, secara matematis ini bisa ditulis limit delta T menuju 0 dari delta R per delta T. Di matematika, limit delta T menuju 0, delta R per delta T, ini operasinya bisa diganti dengan diferensial atau turunan. Ya, nanti kita akan jelaskan sepintas, ya, dasar saja ya, bagaimana operasi atau rumus dari turunan. Nanti lebih dalamnya silakan berkonsultasi dengan masternya ya, Pak Muklis ya. Oke, nanti Bapak hanya menjelaskan beberapa konsep atau teori dasar tentang turunan yang dipakai di fisika. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang berikut sama dengan gerakan yang kemarin ya. Selain benda memiliki kecepatan, benda juga memiliki percepatan. Nah, di percepatan ini juga sama dengan kecepatan ya. Nanti terbagi dua. Yang pertama sering nanti ditanya berapakah percepatan rata-rata yang dimiliki oleh benda ya. Percepatan rata-rata mirip definisinya kemarin. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan per satuan waktu ya. Delta V per delta T. Nah, dalam hal ini katakanlah kecepatan yang selisih kondisi 2 dengan kondisi pertama, berarti V2 kurang V1, delta T-nya pun demikian, T2 dikurang T1. Ya, ini percepatan yang pertama, yaitu percepatan rata-rata. Terakhir kita lihat percepatan yang kedua, ya, mirip dengan kecepatan. Kalau kecepatan ada kecepatan sesaat, percepatan pun demikian. Selain ditanya nanti percepatan rata-rata, ya benda juga punya percepatan sesaat. Ya, menghitungnya sama. A sesaat, kita ambil limit delta T menuju 0 dari percepatan rata-rata. Ya, jadi kalau kita ambil ini kemari, ya, A sesaat, limit delta T menuju 0, ratanya adalah delta V per delta T. Nah, ini juga nanti ya, operasi limit delta T menuju 0 bisa kita ubah menggunakan operasi turunan atau diferensial. Jadi A sesaat nilainya sama dengan dV per dt. Ya, inilah rumus dasar yang berikut tentang gerak ya. Tadi kita sudah jelaskan kecepatan terbagi dua, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Demikian juga percepatan, ada percepatan rata-rata dan ada percepatan sesaat. Nah, karena nanti di sini memerlukan operasi diferensial, setelah ini akan dijelaskan bagaimana diferensial tersebut.